Pernahkah kamu membayangkan seorang manusia menempuh perjalanan yang melampaui ruang dan waktu dalam satu malam? Bukan mimpi, bukan khayalan, bukan cerita legenda. Peristiwa ini diabadikan langsung oleh Al-Quran. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini bukan sekedar pembuka surah. Ia adalah deklarasi ilahi bahwa perjalanan ini benar-benar terjadi. Dalam satu malam, Nabi Muhammad SAW diperjalankan, melintasi bumi, menembus langit, hingga mencapai batas yang tidak pernah dicapai manusia manapun. Sebuah perjalanan yang mengguncangkan akal, namun menguatkan iman. Isra Mi'raj bukan tentang seberapa jauh jarak ditempuh, melainkan tentang siapa yang memperjalankan. Jika Allah berkehendak, maka hukum waktu, jarak, dan ruang semuanya tunduk. Malam itu bukan malam biasa. Itulah malam ketiga, langit dibuka, batas alam dilampaui, dan manusia dipanggil langsung menghadap Tuhannya. Inilah kisah tentang Isra Mi'raj, perjalanan suci yang mengubah sejarah, menguji keimanan, dan menghadiahkan sholat sebagai jembatan antara bumi dan langit. Sebelum langit dibuka, sebelum perjalanan suci itu terjadi, ada luka yang sangat dalam di hati Rasulullah SAW. Tahun itu dikenal dalam sejarah Islam sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua sosok terpenting dalam hidup Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri, sahabat, dan pendukung terkuat dakwah Nabi. Dialah orang pertama yang beriman. Dialah yang menenangkan Nabi saat wahyu pertama turun dan tubuh beliau gemetar. Dialah yang berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu." Ketika Khadijah wafat, Nabi bukan hanya kehilangan istri, tetapi kehilangan rumah tempat bernaung jiwa. Tak lama setelah itu, Abu Thalib, paman yang selama ini melindungi Nabi, juga meninggal dunia. Abu Thalib mungkin tidak memeluk Islam, namun dialah tameng Nabi dari ancaman Quraisy. Selama Abu Thalib hidup, tak seorang pun berani menyentuh Rasulullah SAW. Kini, tameng itu runtuh. Sejak saat itu, tekanan terhadap Nabi meningkat drastis. Cemoohan berubah menjadi ancaman, ancaman berubah menjadi kekerasan. Namun Nabi tidak berhenti. Beliau pergi ke Taif, berharap menemukan hati yang mau mendengar. Yang beliau dapatkan bukan sambutan, melainkan lemparan batu. Kaki Nabi berdarah, tubuhnya terluka, hingga beliau berlindung di kebun anggur, mengangkat wajah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku." Doa itu bukan teriakan marah, ia adalah bisikan seorang hamba yang hampir tak punya siapa-siapa lagi di bumi. Secara manusiawi, inilah titik terendah kehidupan Rasulullah SAW. Namun, justru di titik inilah Allah menunjukkan satu rahasia besar. Ketika bumi menutup pintunya, langit tidak pernah menutup pintunya. Isra Mi'raj tidak datang sebagai hadiah kemewahan, ia datang sebagai penghiburan ilahi. Bukan untuk memanjakan Nabi, tetapi untuk menguatkan hatinya. Karena setelah malam itu, Nabi akan menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Dan sebelum semua itu terjadi, Allah memanggil hambanya
untuk melihat bahwa pertolongannya selalu lebih dekat daripada yang manusia bayangkan. Malam itu, setelah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan, perjalanan suci pun dimulai. Malaikat Jibril datang membawa buraq, makhluk bercahaya, putih, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Setiap langkah buraq mencapai sejauh mata memandang. Inilah kendaraan yang Allah pilih untuk memperjalankan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik, dan dalam sekejap, Makkah mulai menjauh. Namun perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat, ia adalah perjalanan penuh tanda dan pelajaran. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang yang menanam tanaman, lalu memanennya, namun seketika tanaman itu tumbuh kembali dan dipanen lagi. Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap amal mereka dilipat gandakan dan pahala mereka terus tumbuh tanpa henti." Perjalanan berlanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencium bau yang sangat harum. Aroma itu begitu menenangkan, seakan berasal dari surga. Ketika Nabi bertanya, Jibril menjelaskan, itu adalah bau Masyitoh, wanita beriman yang disiksa karena mempertahankan tauhidnya, namun tetap teguh hingga akhir hayat. Dari peristiwa itu, Nabi diperlihatkan bahwa keimanan yang kokoh, meski disiksa di dunia, akan dimuliakan di sisi Allah. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang yang kepala mereka dihantam batu, lalu hancur, kemudian kembali seperti semula dan dihantam lagi, berulang tanpa henti. Dengan wajah penuh duka, Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berat menjalankan sholat. Kepala mereka dihancurkan karena dahulu mereka meremehkan perintah Allah." Perjalanan berlanjut dengan suasana hening. Kemudian Nabi melihat orang-orang dengan perut sangat besar hingga sulit bergerak. Mereka tampak tersiksa oleh berat tubuh mereka sendiri. Jibril menjelaskan, itulah orang-orang yang memakan riba. Apa yang mereka kumpulkan di dunia menjadi beban yang menyiksa di akhirat. Dalam perjalanan itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa tempat suci. Di setiap tempat, Nabi diminta untuk turun dan sholat 2 rakaat. Tempat itu adalah Madinah, kota hijrah yang kelak menjadi pusat Islam. Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Setiap tempat adalah pengingat bahwa risalah Islam adalah mata rantai para nabi. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Masjidil Aqsa, tempat yang diberkahi, tanah para nabi dan saksi sejarah tauhid sejak dahulu kala. Di sana, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami seluruh nabi terdahulu dalam sholat. Sebuah isyarat yang jelas. Kepemimpinan spiritual umat manusia kini berada di tangan Rasulullah. Isra berakhir di sana, namun perjalanan menuju langit baru saja dimulai. Setelah Isra berakhir di Masjidil Aqsa, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum selesai. Malam itu, bumi telah ditinggalkan dan langit mulai dibuka. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mi'raj, sebuah perjalanan naik yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Ketika sampai di langit pertama, Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu langit. Penjaga langit bertanya, "Siapakah engkau?" Jibril, "Siapa yang bersamamu?" Muhammad, "Apakah ia telah diutus?" "Ya." Maka pintu langit pun dibuka. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut beliau dengan penuh cinta, mendoakan kebaikan untuk keturunannya yang mulia. Di sisi kanan Nabi Adam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ruh-ruh yang tersenyum. Di sisi kirinya, ruh-ruh yang menangis.
Jibril menjelaskan, yang tersenyum adalah ahli syurga, yang menangis adalah ahli neraka. Sebuah pengingat awal tentang pilihan hidup manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik ke langit kedua. Di sana, beliau bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keduanya menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan dan doa. Dari pertemuan ini, tersirat satu makna penting. Dakwah tauhid selalu menghadapi penolakan, namun kebenaran tidak pernah padam. Di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dianugerahi setengah dari keindahan dunia. Namun, Jibril mengajarkan satu pelajaran. Keindahan sejati bukan pada rupa, melainkan pada kesabaran saat diuji dan dikhianati. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Idris alaihi salam. Seorang nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi karena ketekunan ibadah dan kejujurannya. Maknanya jelas, Allah meninggikan derajat orang yang konsisten dalam ketaatan. Di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Harun alaihi salam. Beliau dikenal sebagai sosok lembut dan dicintai kaumnya. Dari sini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bahwa kepemimpinan yang kuat lahir dari kasih sayang dan kesabaran. Di langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Musa alaihi salam. Saat Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya alasannya, Nabi Musa berkata, "Umatmu akan masuk surga lebih banyak daripada umatku." Disinilah kelak Nabi Musa berperan penting memberi nasihat tentang perintah sholat. Sebuah tanda bahwa pengalaman dakwah dan penderitaan melahirkan kepedulian yang tulus. Di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau bersandar di Baitul Ma'mur, tempat ibadah para malaikat yang setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali. Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada umat Nabi Muhammad dan berpesan agar memperbanyak amal, karena tanah surga itu subur. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa menuju Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang keindahannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Daun-daunnya seperti telinga gajah, buahnya seperti bejana besar, dan warnanya berubah-ubah dilapisi cahaya ilahi. Disinilah malaikat Jibril berhenti. Ia berkata, "Jika aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sendiri. Di tempat inilah, Nabi Muhammad menerima perintah sholat, langsung dari Allah, bukan melalui wahyu di bumi, tetapi melalui perjalanan ke langit. Sebuah isyarat bahwa sholat adalah hubungan paling agung antara hamba dan Robnya. Malam itu, Nabi Muhammad kembali membawa bukan harta, bukan kekuasaan, tetapi sholat, tiang agama, dan cahaya kehidupan umat manusia. Di puncak perjalanan Mi'raj, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melampaui batas makhluk ciptaan, Allah memberikan sebuah perintah yang tidak diberikan melalui bumi, melainkan langsung dari langit. Perintah itu adalah sholat. Pada awalnya, Allah mewajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Bukan karena Allah ingin memberatkan, tetapi karena sholat adalah bentuk cinta dan kedekatan antara hamba dan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Namun saat beliau turun dan melewati langit ke-6, beliau bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan kepada umatmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 50 sholat dalam sehari. Mendengar itu, Nabi Musa berkata dengan penuh kepedulian,
Umatmu tidak akan sanggup. Aku telah menguji Bani Israel sebelum mereka. Kembalilah kepada Rabb-mu, mintalah keringanan. Bukan karena kurang iman, tetapi karena Nabi Musa mengenal tabiat manusia, lemah, mudah lalai, namun tetap dicintai Allah. Rasulullah pun kembali menghadap Allah, memohon keringanan untuk umatnya. Allah menguranginya menjadi 40. Namun Nabi Musa kembali menasihati. Rasulullah kembali naik, lalu turun, naik, dan turun. Setiap kali kembali, jumlah sholat dikurangi. 40, 30, 20, 10, hingga akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu sholat. Saat Rasulullah kembali melewati Nabi Musa, beliau kembali berkata, "Mintalah keringanan lagi, umatmu tetap tidak akan sanggup." Namun kali ini, Rasulullah berkata dengan penuh adab, "Aku malu kepada Robku." Maka ketetapan itu pun final, 5 waktu sholat, namun pahalanya tetap 50. Di saat itulah Allah berfirman bahwa ketetapannya tidak akan diubah lagi. Inilah bukti bahwa Allah Maha Pengasih, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mencintai umatnya, dan sholat adalah hadiah, bukan hukuman. Sholat tidak turun di tengah peperangan, tidak diturunkan di saat umat sedang kuat. Ia diturunkan di saat Nabi sedang diuji dalam perjalanan paling sunyi dan agung. Seolah Allah berkata, "Jika hidupmu terasa berat, datanglah kepadaku melalui sholat." Sejak malam itu, sholat menjadi tiang agama, pemisah antara iman dan kelalaian, dan satu-satunya ibadah yang tetap diperintahkan meski dalam kondisi apapun. Isra dan Mi'raj boleh saja berakhir dalam satu malam, namun sholat adalah Isra dan Mi'rajnya orang beriman, yang bisa kita lakukan 5 kali setiap hari. Isra Mi'raj telah selesai. Langit telah menjadi saksi. Perintah sholat telah ditetapkan. Namun justru ujian terbesar baru dimulai saat Rasulullah SAW kembali ke bumi. Di pagi hari, Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang baru saja beliau alami. Sebuah perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, lalu menembus langit dan kembali dalam satu malam. Bagi orang beriman, kisah itu adalah cahaya. Namun bagi mereka yang menolak kebenaran, cerita itu menjadi bahan ejekan. Orang-orang Quraisy tertawa. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin perjalanan berbulan-bulan ditempuh hanya dalam semalam?" Sebagian orang yang imannya masih rapuh mulai ragu. Ada yang bimbang, ada pula yang akhirnya berpaling. Inilah momen di mana iman tidak lagi diukur dengan mata, melainkan dengan hati. Kaum Quraisy kemudian menantang Rasulullah. Mereka meminta beliau menggambarkan Masjidil Aqsa secara detail, tempat yang belum pernah beliau kunjungi sebelumnya. Di saat itulah Allah menolong Rasul-Nya. Masjidil Aqsa diperlihatkan tepat di hadapan Rasulullah. Beliau menggambarkannya dengan sangat rinci. Pintu-pintunya, bentuk bangunannya, bahkan posisi dan detailnya. Mereka terdiam, sebagian terkejut, namun kesombongan masih menutup hati mereka. Mereka lalu bertanya tentang kafilah dagang yang ditemui Rasulullah di tengah perjalanan. Beliau menyebutkan ciri-ciri kafilah itu dan waktu kedatangannya. Dan semua itu terbukti benar. Namun tetap saja, tidak semua hati mau menerima kebenaran. Di saat banyak orang ragu, muncullah satu sosok yang justru semakin kokoh imannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika beliau mendengar kisah Isra Mi'raj, beliau berkata dengan tenang, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar." Tanpa bertanya, tanpa ragu, tanpa menimbang dengan logika manusia. Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan sepenuh hati.
Peristiwa Isra Mi'raj memisahkan manusia menjadi 3 golongan, yang semakin beriman, yang ragu, dan yang menolak kebenaran meski bukti telah datang. Dan ujian itu masih berlaku hingga hari ini. Karena iman sejati bukan tentang seberapa jauh akal bisa menjangkau, melainkan seberapa dalam hati mau berserah. Isra Mi'raj mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua kebenaran harus masuk akal terlebih dahulu untuk bisa diyakini. Jika hari ini iman kita diuji, jika perintah Allah terasa berat, ingatlah, solat diturunkan dari langit, bukan dari bumi. Dan hanya hati yang bersih yang mampu menerimanya tanpa syarat. Isra Mi'raj mengajarkan satu hal penting. Ketika dunia terasa sempit, ketika hidup terasa berat, ketika doa seolah tak terjawab, ingatlah, Allah yang mampu membawa Nabi melampaui ruang dan waktu dalam satu malam, juga mampu mengubah hidupmu dalam sekejap. Isra Mi'raj bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah undangan untuk percaya, berserah, dan mendekat melalui solat,